RY, anak dari pasangan Rokib dan Soimah warga Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, ditemukan meninggal di jurang hutan pada Senin 10 Januari. RY sempat hilang setelah diajak pergi sepupunya, WH, ke sebuah hutan. Jasad RY ditemukan tersangkut pohon di jurang. Tubuh korban sulit ditemukan karena ditimbun tanah dan dedaunan, serta terdapat luka terbuka pada bagian leher dan kepala korban. Saat ini, WH ditahan di Mapolres Banjarnegara untuk keperluan penyidikan. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jateng, Hoirul Muzaki, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Hoirul. Halo Mei, selamat sore. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi penemuan korban yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang ini. Ya, berawal dari laporan hilang ada anak desa Wanaraja bernama RY alias Rian dilaporkan hilang oleh keluarga korban. Hilang pada Minggu pagi sampai sore, korban tidak pulang, kemudian keluarga dan warga mencari sampai ke hutan di sekitar desa Wanaraja. Tidak ada petunjuk yang pasti soal keberadaan korban. Satu-satunya petunjuk adalah WH, yang tak lain adalah sepupu korban. Karena sebelumnya ada warga yang sempat melihat RY terakhir pergi bersama WH ke hutan. Dari informasi yang didapatkan dari WH setelah dia diinterogasi oleh warga dan diamankan di rumah warga, WH akhirnya mengakui bahwa dia memang sempat mengajak pergi RY ke hutan. Nah, dari situ warga kemudian melakukan pencarian di hutan sampai malam, namun hasilnya nihil. Pencarian sempat dihentikan sementara sampai kemudian ada informasi lanjutan dari kepolisian setelah melakukan interogasi ke WH yang sempat diamankan di kantor Polsek, bahwa warga diminta mencari ketika ada timbunan dedaunan ataupun timbunan tanah di jurang hutan. Dari situ warga kemudian menemukan ada timbunan dedaunan atau semak-semak yang di situ ditimpali dengan tanah. Di situ warga menggali menggunakan ranting pohon dan menemukan benar adanya di situ tubuh korban RY. Nah, saat ditemukan tubuh korban sudah dalam kondisi penuh luka, terutama di bagian leher, bagian belakang, juga di bagian kepala. Kemudian tubuh korban dievakuasi oleh tim gabungan, dibawa ke rumah duka, kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Demikian, Mei. Iya, kemudian apa yang menjadi motif pelaku yang diduga tega menghabisi nyawa korban ini? Ya, untuk motif pelaku sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun dugaan sementara dari beberapa narasumber yang saya wawancarai atau informasi yang saya dapatkan di lapangan, bahwa dugaan sementara pelaku tega menganiaya yang berujung pada kematian korban, yaitu untuk menguasai HP korban. Ini dikuatkan juga dengan adanya HP milik korban yang ternyata dikuasai oleh pelaku, terduga pelaku alias WH di rumahnya saat hari Minggu sore. Artinya saat proses pencarian berlangsung, warga juga mencari keberadaan HP yang kemudian ternyata ditemukan di rumah WH. Kemudian saat itu WH pun nggak bisa mengelak bahwa dia memang benar-benar menguasai HP korban. Tapi untuk motif pastinya memang sampai saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi, gitu Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga korban sendiri atas kejadian ini? Ya, sebenarnya antara korban dan pelaku ini sebenarnya bukanlah orang asing. WH sendiri adalah sepupu dari RY atau korban. RY memanggil WH dengan sebutan lik dalam bahasa Banyumasan atau paman ya, atau paman. Artinya antara pelaku dan korban itu masih memiliki hubungan famili. Nah, dari pihak keluarga korban setelah mengetahui kejadian ini, mereka tetap berharap meskipun masih ada hubungan keluarga, hubungan kerabat, mereka tetap berharap adanya hukuman yang setimpal, hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku dalam kejadian ini.
Baik, Khairul, terima kasih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan paman korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Mantunya lah, sebenarnya adiknya. Saya nggak menyangka saya terus proses yang pertama medannya susah Pak, yang keduanya aduh saya kan udah nggak kelas, yang penting saya ikut aja nyari jam 6 pagi. Ya awalnya ada itu umbukan ranting lah, saya bersihin ternyata di situ. Itu ya setelah itu saya udah nggak sadar, tahu-tahu udah di rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.